Hi, Coach John Herdman. Congratulations on the new job. We are all super excited to meet you. Let's go Garuda. Let's fulfill our dreams together. And sampai jumpa di Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelu Custein. Tentu saja dalam sebuah podcast yang selalu memberikan informasi-informasi terbaru ya, yang mungkin tidak Anda dapatkan di konten-konten yang lain ya, terkait Timnas Indonesia, kemudian juga John Herdman ya, kemudian pemain-pemain kita, pemain Timnas yang ada di Indonesia, yang ada di Liga 1 dan juga abroad di luar negeri, dan juga sepak bola dunia. Kali ini beberapa hari yang lalu kita kedatangan dua orang pemain yang sebelumnya mereka itu adalah warga negara asing ya, namun punya keturunan Indonesia dan telah menjadi warga negara Indonesia. Ada Mauro Zylstra dan juga Ivar Jenner. Satunya di Persija, satunya ada di Dewa United. Nah, ini ternyata banyak pemain-pemain kita yang udah di luar negeri sekarang balik kampung, pulang kampung. Ini ada apa nih ya? Kemudian, apakah Anda pernah membaca berita ataupun menonton berita kerusuhan supporter di Liga 1? Pernah nggak? Nggak ada, karena memang I-League ataupun Indonesia League ini udah mengatur bagaimana sistem penonton yang ada di stadion. Ternyata ada apa? Kenapa kok nggak ada kerusuhan? Alhamdulillah ya. Namun sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat Anda penonton baru ya, yang udah nonton ya, udah mampir datang ke sini. Dan jangan lupa bagikan ini ke teman-teman kalian ya. Kemudian juga rekan-rekan semuanya, kalau Anda udah melakukan like dan subscribe, jangan lupa untuk berikan kritikan dan saran pada saya di link kolom komentar di bawah ini loh ya, di sini. Kemudian kritikan dan saran buat PSSI dan juga Ketum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas rekan-rekan semua. Kedatangan pemain-pemain kita, pemain timnas yang ya sebelumnya itu ada di klub luar negeri, ada di Utrecht, Volendam ya. Kemudian ada juga di mana ini? Oh iya, dua aja yang terakhir nih ya, yang di Bangkok ya, Saint Patinama. Ini kemarin itu kita kedatangan Mauro Zylstra dan juga Ivar Jenner. Ya, dua pemain muda yang ya kalau saya melihat sih apa ya, potensinya sebenarnya masih ada untuk mereka tuh bersaing di Eropa. Namun mereka memilih kembali pulang ke tanah kelahiran, bukan tanah kelahiran, namun ya kampungnya sendiri Indonesia atau negaranya sendiri Indonesia, untuk mereka bermain untuk dengan Liga 1. Ya ini secara bisnis dan bisnis to bisnis, mereka mendapatkan gaji, mereka dapatkan pemasukan, dan mereka akan mempunyai jam terbang bermain di klubnya masing-masing. Untuk Ivar Jenner, kemudian Mauro Zylstra, kemarin dia latihan di gym sebelum latihan di lapangan ya. Dan dia, saya rasa nih ya, Mauro Zylstra ini fisiknya not good ya. Apakah pola latihan fisik di Volendam itu tidak ya masif di sini ya, di Liga 1, di klub-klub di gym akademi ataupun di gym klubnya masing-masing ya. Karena saya melihat ya nggak kuat tuh. Dia angkat beban. Saya melihat ini anak sebenarnya nggak punya ototnya, belum jadi untuk masuk. Kalau dimasukkan di Liga Super Indonesia ya, Liga 1 Indonesia. Kemudian Ivar Jenner udah bagus lumayan, cuman ya kurang ototnya, mungkin kurang kelihatan dia tuh pemain bola. Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan nanti mereka di sini berkembang secara fisik, berkembang secara permainan ya, teknik mereka muncul ya. Dan itu yang kita harapkan dengan datangnya mereka di Liga 1. Dan ini kabar yang menarik buat saya sih. Buat saya itu kabar yang cukup paling menarik, sangat menarik.
terkait apa? Terkait penonton di Liga 1 BRI musim 2025 musim 2026. Ini ya, saya belum pernah mendapatkan tayangan di televisi ataupun berita kerusuhan supporter. Biasanya itu kan bonek di mana gitu ya, The Jack di mana gitu, Boboto di mana gitu ya. Ini nggak ada. PSIM ya, supporternya itu sekarang nggak ada. Karena apa? Memang I-League sudah mengatur ya, supporter tim tamu nggak boleh datang ke kandang itu. Jadi memang sudah diatur lah ya, bagaimana untuk meredakan ketegangan. Udah jauh-jauh datang, kalah ya kan, misal mereka menganggap wasitnya curang dan lain sebagainya, akhirnya muncullah yang namanya kerusuhan. Jadi aspeknya memang dasar psikologinya begitu. Mereka datang misal dari Bandung, dari Jakarta, dari Surabaya, datang ke tempat kita ya kan, udah capek, timnya kalah, mereka merasa wasitnya nakal, dicurangin wasit. Ini kan jadi pemicu semuanya. Apalagi yang contoh nih, nggak bawa duit ya, duitnya pas-pasan, mau makan nggak bisa, itu pasti marah. Di sanalah letak di mana simpul yang udah diatur oleh I-League untuk agar penonton itu nggak usah datang ya. Kita nggak bisa ya, ini memang gitulah, sepak bola itu harusnya jadi hiburan ya, hiburan yang menyenangkan gitu ya. Nggak ada kerusuhan, nggak ada cekcok ya, biarkan mereka cekcok di dalam lapangan. Pemain-pemain kita, pelatih-pelatih kita cekcok dengan wasit, cekcok dengan pemain lawan, cekcok dengan wasit lawan, cekcok dengan pelatih lawan. Karena apa? Mereka yang nanti akan mengadili adalah wasit. Dan itu adalah hiburan sebenarnya ya. Meskipun dalam hati kita itu ada perasaan saya itu MU, saya itu MU Liga Inggris ya. Saya itu The Jack, saya itu Boboto, saya itu Persebaya. Ya itu hiburan aja, kita jadikan hiburan dan kita akan menikmati setiap permainan, pertandingan tiap minggu yang tim kita lakukan. Dan alhamdulillah sampai detik ini tidak ada berita kerusuhan supporter. Supporter A ngejar supporter B, supporter B ngejar supporter C, itu udah nggak ada. Terima kasih I-League yang udah mengatur tentang aturan saat tim home ya, home itu tim kandang, tuan rumah itu sedang menjamu tamu dari klub lain ya, dan memang tidak ada penonton yang bisa datang gitu ya, hanya supporter tuan rumah. Itu udah bagus pokoknya ya. Terima kasih I-League. Dan itu saja yang bisa kita sampaikan terkait memang berita yang cukup menarik ya, bagaimana dua orang pemain muda, Mauro Zylstra kemudian Ivar Jenner, dua-duanya ini main di Eredivisie, Volendam dan Utrecht, saat ini berpindah di Liga 1 BRI. Apakah ini tanda-tanda Liga BRI mundur? Bukan. Namun saya merasa ini Liga BRI lagi naik, dibuktikan oleh Persib saat ini masuk ke 16 besar ACL 2. Ini luar biasa Persib ya, harus kita dukung. Meskipun saya The Jack, namun saya akan dukung Persib ya untuk ACL 2. Kalau di Liga 1 saya tetap dukung The Jack, Persija Jakarta. Kemudian juga terima kasih I-League yang udah mengatur bagaimana penonton yang ada di Indonesia yang akan nonton Liga ya. Mereka udah aman, udah nyaman, dan ini harus diteruskan ya. Memang ya aturan ini sepertinya sebenarnya sih agak mengganggu buat supporter lawan nggak bisa datang. Namun inilah yang jalannya terbaik daripada kerusuhan-kerusuhan antar supporter. Kita damai, kita peace, kita nikmati
sepak bola yang ada di Liga 1 Indonesia. Demikian yang bisa kita sampaikan, dan dari saya ingin mengucapkan jangan lupa untuk berikan like dan subscribe pada channel ini ya, dan bagikan sebanyak-banyaknya. Dari Jakarta, saya Jil Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao. So sweet, hearts colliding where the champions meet. Ooh.